可以让承受的吞吸之力减少百。认得我，姐，看你有点费劲。昙花！是一种镭射枪，快逃！子期，你怎么了？但没有检测到其他外伤，死亡时间在1小时。已经失去生命体征了，看来杀他的人不是为了。令牌还在。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soul Eater episode ke-152. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah memasuki wilayah dari Gunung Magis untuk menyelamatkan Bolan, tetapi di sana juga merupakan tempat wilayah yang berbahaya karena di sana para pejuang juga ingin merampok harta dari orang lain, yaitu sebuah token merah yang membuat Lo Feng kemarin juga harus bertarung beberapa dari ranah Master Domain. Dan tidak hanya itu, ancaman yang ada juga merupakan para makhluk binatang beruang yang memiliki kekuatan misterius karena mereka tidak bisa dikalahkan. Setiap tubuh mereka dihancurkan dapat terbentuk kembali, membuat makhluk beruang itu tidak bisa dihancurkan. Dan kemarin juga masalah semakin banyak karena Lo Feng yang tiba-tiba saja diincar oleh ranah dari penguasa sektor yang bernama Wuci, tetapi alasannya masih belum jelas kenapa Wuci ini mengejar Lo Feng. Lo Feng yang kemarin dikejar oleh Wuci mau tak mau harus pergi ke tempat yang aman, yaitu dengan Lo Feng yang pergi ke tempat dari sarang beruang hantu, yang di sana juga Lo Feng menggunakan tubuh dari klan Mosannya untuk menyamar menjadi beruang hantu juga. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan kita diperlihatkan sebelum Wuci memburu Lo Feng, yang di sini tampak Wuci bertemu dengan pemimpinnya yang merupakan seorang perempuan bernama Qingyu. 是你们要杀的人。 Yang di sini Qingyu menyuruh kepada Wuci untuk mencari Lo Feng karena ternyata di sini mereka mengincar Rotary Cloud-nya Lo Feng. Mereka telah mengetahui kalau Lo Feng berada di ranah dari universe tingkatan ke-9 tetapi memiliki Rotary Cloud yang berada di ranah dari Master Domain. 生命魔云腾，罗峰。 Yang dimana kekuatan ini tidak seharusnya dimiliki oleh manusia setingkat Lo Feng. Jadinya di sini Qingyu menyuruh kepada Wuci untuk mencari Lo Feng dan mengambil rotan Rabbing Cloud-nya Lo Feng. Wuci menerima perintah itu dan dengan segera ia pergi dari sana. Jadi di sini sudah jelas alasannya kenapa Wuci sebelumnya mengincar Lo Feng. Jadi kemungkinan besar ingin mendapatkan rotan Rabbing Cloud-nya Lo Feng. Kembali kepada Lo Feng yang telah menyamar menjadi beruang hantu, di sini Babata telah mengumpulkan data-data mengenai perilaku dari beruang hantu agar Lo Feng bisa meniru mereka agar para beruang hantu ini tidak curiga kepada Lo Feng. Lo Feng pun mengikuti instruktur dari Babata yang berkat hal itu membuat Lo Feng tidak ketahuan oleh para beruang hantu. Dan di sini juga tampak Lo Feng bertingkah lucu dengan bentuk beruang hantunya karena ukuran tubuh dari beruang hantunya Lo Feng yang cukup mungil. Yang di sini juga tampak beruang hantu menyambut kedatangan Lo Feng yang wujud beruang hantu ini dengan cukup hangat. Tetapi tak lama kemudian Wuci tiba-tiba saja datang ke tempat mereka sambil mengatakan kau tidak akan bisa lari dariku kepada Lo Feng. Tetapi setelah sampai di sarang beruang, Wuci tidak menemukan keberadaan Lo Feng yang malah ia bertemu dengan para beruang hantu yang marah dengan kehadirannya Wuci. Mereka pun langsung menyerang ke arah Wuci yang di saat itu Lo Feng mengambil kesempatan untuk melarikan diri.
Para monster beruang hantu pun langsung mengejar ke arah dari Wuci yang membuat Wuci ketakutan karena ia sadar dirinya bukan saingan dengan para beruang hantu dengan jumlah yang sangat banyak. Wuci pun dengan segera mencoba untuk melarikan diri. Cukup sedikit kontras pada adegan ini cuy, karena sebelumnya Rana tuan sektor tampak begitu mendominasi, tetapi dihadapkan dengan para beruang kayak gini malah kayak kocar-kacir. Singkat cerita, Wuci telah aman dari kejaran beruang tersebut dan lalu Wuci pun menghubungi penguasanya yang mimin sebelumnya keliru namanya bukan Ciu tetapi Poyu. Wuci memberitahu kepada Nona Poyu dirinya telah berhasil menemukan keberadaan Lo Feng, tetapi Lo Feng telah memasuki kawanan dari sarang beruang hantu yang di sini Wuci tak bisa untuk mencari keberadaan Lo Feng, dan Wuci menduga kalau Lo Feng kemungkinan besar telah tewas akibat diserang oleh beruang hantu. Poyu bertanya apakah Wuci telah melihat tubuhnya Lo Feng yang tak bernyawa lagi. Wuci menjawab kalau ia tak mengetahuinya karena Wuci hanya menduga saja kalau Lo Feng telah tewas diserang oleh para beruang hantu. Poyu tak puas dengan laporannya Wuci dan mengancam kepada Wuci dengan memberikan pilihan kepada Wuci yang dimana apakah Wuci ingin memeriksa Lo Feng telah tewas ataupun tidak di alam akhirat ataupun memeriksanya kembali ke sarang beruang hantu, yang seketika membuat Wuci menjadi ketakutan dan ia pun menerima perintah dari Nona Poyu. Sedangkan di tempat lainnya kita diperlihatkan dengan adanya Gelasi yang tampak ia sekarang sedang menjelajahi tempat gua juga, tetapi tampak Gelasi yang merasa tak nyaman dengan situasinya sekarang karena Gelasi merasa adanya seseorang yang sedang mengikuti dirinya membuat kekuatan mentalnya merasa tak nyaman, tetapi di sini Gelasi tak bisa menemukan keberadaan dari orang yang mengikutinya, membuat Gelasi menjadi terheran dengan situasinya kali ini. Sedangkan untuk Lo Feng, ia pada akhirnya telah keluar dari tempat dari sarang beruang hantu dan kembali ke wujud manusianya, yang di sini juga Babata memberitahu kalau sekarang penguasa sektor masih berada di depan pintu dari sarang beruang hantu ini yang kemungkinan besar masih mengincar Lo Feng. Lo Feng sendiri yang tak mengetahui si penguasa sektor ini berpikir apakah si penguasa sektor ini juga merupakan orang yang telah menangkap Bolan, karena Lo Feng sendiri tak mengetahui alasan dari sang penguasa sektor alias Wuci ini mengincar dirinya. Jadinya Lo Feng juga berpikir sepertinya Bolan juga diculik oleh Rana penguasa sektor tersebut. Sedangkan di tempat Gelasi, dugaan Gelasi sebelumnya mengenai dirinya merasa diikuti oleh seseorang ternyata benar, karena tak lama kemudian adanya seseorang yang menyerang Gelasi, membuat Gelasi mengalami luka dan marah kepada orang itu siapa kau sebenarnya. Berpindah ke tempatnya Lo Feng, yang sekarang Lo Feng masih mencoba untuk mencari keberadaan Bolan dengan cara di sini ia pergi ke tempat lokasi koordinat terakhir kali Bolan terdeteksi, yang di sini Lo Feng masih menjaga jarak dari Rana penguasa sektor sebelumnya karena radius dari penguasa sektor yang dapat mendeteksi dirinya sampai 100.000 km, yang jarak ini sendiri sangatlah jauh. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja Lo Feng merasakan getaran di gua tersebut dan tiba-tiba saja adanya angin kencang yang menyedot Lo Feng. 跟我再吞吸一番。一发，这里竟然会凭空产生气流漩涡。你深渊。 Hal ini pun membuat Lo Feng menjadi sangat kaget karena di tempat seperti ini adanya pusaran angin. Lo Feng mencoba untuk menahan dirinya menggunakan rotan Ravenclaw, tetapi di sini tak disangka rotan Ravenclaw mengalami kesusahan bagi dirinya untuk menahan Lo Feng, membuat Lo Feng semakin kebingungan dari mana sedotan udara ini karena dayanya yang sangat tak wajar. 再加上魔音干扰，如9千的魔云堂也无法。 Lo Feng tak terima jika nasibnya akan tertelan oleh hisapan itu. Lo Feng pun mencoba untuk keluar dari sana dengan menggunakan tubuh klan Mosannya menjadi sebuah bentuk pesawat ulang-alik yang memberikan bentuk aerodinamis kepada Lo Feng, membuat Lo Feng pun bisa keluar dari daya sedot tersebut. Lalu Babata menjelaskan kalau daya sedot sebelumnya merupakan sesuatu hal yang disebut dengan jebakan luar angkasa, yang dimana jebakan luar angkasa ini memang menjadi suatu ancaman bagi para pejuang, bahkan termasuk bagi
bagi ranah abadi yang jika mereka termakan oleh jebakan luar angkasa ini, maka kemungkinan besar nyawa mereka juga akan melayang. Yang dimana jebakan luar angkasa sendiri memang telah terbentuk dari waktu yang lama. Keberadaannya juga tidak bisa dideteksi oleh teknologi yang membuat kemunculan dari jebakan luar angkasa ini bisa muncul secara tiba-tiba. Dan bagi Babata, tidak heran juga di tempat dari gunung magis seperti ini adanya jebakan luar angkasa karena keberadaan dari gunung magis yang sudah menjadi sangat misterius. Bahkan seniornya Lo Feng yaitu Lian Luo juga tewas di tempat dari gunung magis ini. Jadinya Babata memperingatkan kepada Lo Feng untuk semakin berhati-hati dalam penjelajahan di gunung magis ini. Lo Feng setuju dengan perkataan Babata yang di sini pun Lo Feng menyimpulkan ancaman dari gunung magis ini ada dua ancaman yang berbahaya bagi mereka. Pertama, penduduk pribumi yaitu Wuci sebelumnya yang berada di ranah dari penguasa sektor. Selanjutnya merupakan jebakan luar angkasa, yang hal ini pun semakin membuat Lo Feng khawatir dengan nasibnya Bolan. Lo Feng melanjutkan perjalanannya, sampai di tengah perjalanan Lo Feng menemukan keberadaan Gelasi, dan Lo Feng pun ingin berbicara kepada Gelasi, tetapi di saat Lo Feng menyentuh Gelasi, tiba-tiba saja tubuhnya Gelasi terjatuh dengan Lo Feng sangat kaget karena adanya lubang besar di bagian perutnya Gelasi. Babata memberitahu kalau Gelasi sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan semenjak 1 jam yang lalu, dan di sini juga Lo Feng menemukan token-token yang dikumpulkan oleh Gelasi membuat Lo Feng semakin heran karena si pelaku yang telah menewaskan Gelasi tidak mengambil tokennya Gelasi, artinya ia memiliki motif lain. Tetapi sayangnya Babata juga memberitahu kalau ia tidak bisa menganalisis mengenai tubuhnya Gelasi karena sang pelaku melakukan tindakan kejinya dengan sangat rapi, membuat si pelaku itu tidak meninggalkan petunjuk. Lo Feng pun mencoba untuk menggunakan kekuatan mentalnya, yang di sana Lo Feng menemukan adanya biochip milik Gelasi yang ternyata telah terjatuh. Babata yang melihat chip itu mencoba untuk memeriksanya, tetapi sayangnya chip itu mengalami kerusakan 50%. Namun Babata masih akan mencoba untuk memperbaikinya. Lo Feng sendiri yang telah melihat Gelasi tewas tak bisa menerima hal ini, walaupun dirinya memiliki sedikit masalah internal dengan Gelasi. Tetapi sebagai sesama anggota dari Virtual Corporation, Lo Feng merasa sakit hati jika rekannya ada yang meninggal seperti ini. Tetapi tak lama kemudian Babata mendeteksi adanya keberadaan dari seseorang yang datang mendekati mereka. Yang benar saja tak lama kemudian adanya suara yang mengatakan kalau ia telah berhasil menghabisi para pejuang sampai berjumlah 761 orang, dan di sini ia berharap lawannya merupakan targetnya. Yang maksud di sini adalah Lo Feng, dan tak lama kemudian orang itu pun menunjukkan dirinya, dan ternyata orang ini merupakan bawahan lainnya dari Puyo. Yang di sini ia melihat keberadaan Lo Feng menjadi sangat senang karena Lo Feng merupakan target utamanya. Ia pun langsung menyerang Lo Feng dengan menyebutkan nama Lo Feng, membuat Lo Feng sekali lagi menjadi kaget kenapa orang ini bisa mengetahui namanya. 认得我，剑看有我的必须昙花。 Melihat kekuatan dari lawannya yang sangat kuat, Lo Feng pun menggunakan teknik klan mosannya membagi tubuhnya dan melakukan penyerangan balik kepada lawannya, yang seketika membuat lawannya mengalami luka akibat serangan Lo Feng. Kenapa lawan kali ini lebih mudah daripada Wuci? Karena lawannya kali ini bukan tuan sektor, tetapi masih berada di ranah dari Master Domain, yaitu Master Domain tingkatan ke-9. Si bawahan dari Puyo ini yang namanya masih belum diketahui siapa, ia merasa ketakutan dan mencoba untuk mundur dari Lo Feng, tetapi Lo Feng tak membiarkannya dan mencoba untuk mengejar pria itu. Tetapi di saat Lo Feng melakukan pengejaran, ternyata ini merupakan jebakan dari lawannya Lo Feng. Karena setelah itu, lawannya Lo Feng mengeluarkan sebuah senjata meriam laser yang dapat menewaskan Lo Feng dengan sekali tembak karena memiliki daya serang yang sangat cepat, bahkan sampai di bawah 0,1 detik. Yang di sini juga kita diperlihatkan dengan flashback yang dimana Nona Puyo memang memberikan senjata ini kepada para anggotanya yang berada di ranah dari Master Domain. Karena jika tidak diberikan senjata ini, maka mereka akan bisa dimusnahkan oleh Lo Feng dengan mudah. Jadinya senjata ini akan menjadi pendukung utama mereka. Yang juga Nona Puyo memberitahu kalau senjata laser ini dapat menghabisi seseorang yang berada di ranah dari penguasa sektor.
Pantas saja katanya sekali tembak bisa memusnahkan Lo Feng, karena Tuan Sektor saja bisa sampai tewas. Dan senjata meriam laser itu diberikan kepada ketiga bawahannya Nona Puyo yang berada di ranah dari Master Domain. Yang di sini juga Nona Puyo mengancam kepada semua bawahannya karena di sini ia telah memberikan dukungan kepada mereka dalam misi ini. Jadinya Nona Puyo berharap kepada mereka dapat menyelesaikan misi ini dengan lancar. Yang di sana para bawahannya Nona Puyo tampak ketakutan kepada Nona Puyo dan langsung menghormatinya serta menenangkan kepada Nona Puyo kalau mereka tidak akan mengecewakan Nona Puyo. Sedangkan Lo Feng yang telah ditembak oleh senjata laser tersebut, ternyata Lo Feng telah menggunakan pesawat luar angkasa piramidnya untuk menahan serangan tersebut yang membuat Lo Feng bisa selamat dari serangan tembak lasernya bawahannya Puyo. Tetapi karena daya serangnya yang masih kuat membuat Lo Feng bersama dengan pesawat piramidnya terpental jauh akibat tekanan dari senjata laser tersebut yang juga membuat Lo Feng merasa kesakitan karena pesawat piramidnya yang menabrak dirinya. Dan terlihat pada saat itu Lo Feng seperti akan menggunakan kekuatan dari monster tanduk emas, tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Jadi bagi kalian yang penasaran untuk cerita selanjutnya, silakan subscribe channel Donghua Master biar kalian gak ketinggalan untuk cerita selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 幸好我的可以让承受的吞吸之力减少100%。